Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saya hanya akan membaca bagian yang terakhir. Firman Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin setiap kita, jemaat Tuhan, sangat kenal atau sangat hafal dengan kalimat-kalimat firman Tuhan yang saya bacakan tadi. Mengapa? Karena firman Tuhan itu bisa jadi menjadi satu kerinduan yang dalam bagi kita sebagai umat Tuhan. Bukankah jika kita ditanya, siapa di antara kita yang tidak ingin hidupnya berkelimpahan? Tentu semua kita akan memberi jawaban yang sama, bahwa kita memang sungguh-sungguh merindukan satu kehidupan yang berkelimpahan. Namun pada sisi lain, teks ini juga sangat dikenal oleh karena ada banyak multitafsir. Bahkan tidak sedikit dari kelompok-kelompok tertentu yang menjadikan firman Tuhan ini sebagai jimat, sebagai bentuk satu bagian yang meninabobokan jemaat, karena firman Tuhan ini sering kali disalah tafsirkan. Khususnya dalam kelompok teologi kemakmuran, Yohanes 10 ayat 10 seringkali menjadi ayat kunci yang dipakai bahwa hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang secara langsung menunjukkan seseorang itu beriman. Dengan kata lain, jika seorang mengalami sakit, seorang mengalami kekurangan atau masalah ekonomi, seorang mengalami persoalan-persoalan hidup, itu membuktikan bahwa seorang itu tidak memiliki iman. Karena itu hari ini kita akan coba melihat, Ia datang supaya kita memiliki hidup, dan hidup itu di dalam segala kelimpahan. Coba kita perhatikan misalnya, inilah beberapa tafsiran atau pandangan orang-orang tentang istilah kelimpahan. Kelimpahan itu bisa jadi sesuatu yang identik dengan banyaknya emas, berlian, ya, atau harta yang dimiliki oleh seseorang. Maka seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan ini menjadi jimat yang dijadikan salah atau ditafsirkan secara salah oleh banyak orang. Kemudian ada juga orang yang berpikir bahwa memiliki properti hunian yang mewah bak istana juga menjadi satu contoh hidup yang berkelimpahan. Jadi kehidupan yang berkelimpahan itu identik dengan properti yang sedemikian rumas, ya, sehingga ini yang kita perhatikan. Bahkan juga ada yang berpikir bahwa hidup yang berkelimpahan itu adalah posisi seseorang dalam sebuah perusahaan atau dalam pemerintahan, atau saya mau katakan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang itu menjadi sesuatu yang menunjukkan bahwa orang itu memiliki kelimpahan. Apakah benar demikian? Yang berikut juga kita bisa melihat orang yang dapat menikmati makanan enak setiap hari, bahkan makanan-makanan yang sangat lezat, bahkan makanan yang memabukkan dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu indikator atau boleh dikatakan kelimpahan makanan, minuman, dan sebagainya. Itu menjadi
sesuatu yang digambarkan atau dirindukan orang dan dimengerti sebagai sesuatu hidup berkelimpahan. Dengan demikian saudara, sekali lagi sebagaimana saya katakan tadi, bukankah kondisi-kondisi atau contoh-contoh ini mungkin sangat sedikit, tetapi paling tidak ini menggambarkan kepada kita. Ini contoh-contoh hidup yang berkelimpahan, dan kondisi seperti inilah yang sesungguhnya kita inginkan atau diinginkan oleh banyak orang. Dengan demikian, segala cara, dengan semua cara, orang mencoba mencari kelimpahan. Dan beberapa kelompok melihat kebutuhan jemaat, kebutuhan orang percaya akan segala kerinduan ini, maka memakai bagian firman Tuhan ini. Namun sangatlah disayangkan dengan cara yang salah. Fakta yang kita perhatikan, tentu kalau kita melihat fakta kehidupan pada hari-hari ini, kita tidak bisa menutup mata dengan kondisi yang bertolak belakang dengan contoh-contoh yang saya berikan tadi. Di mana-mana terjadi kelaparan. Ada begitu banyak manusia yang tidak makan secara layak. Kalau kita memperhatikan, memang sangat ironis, misalnya dengan kondisi negara kita yang terkenal dengan kesuburan dan kekayaan yang luar biasa, tetapi survei membuktikan ada banyak ibu-ibu yang melahirkan bayi dalam kondisi atau yang kita kenal dengan istilah stunting, dalam kondisi kekurangan gizi. Apakah ini sesuatu yang harus kita lihat yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan tadi? Bahkan ada juga yang kita lihat misalnya kondisi sebagian atau bahkan banyak orang di daerah-daerah yang mengalami juga kemiskinan karena ada gagal panen dan sebagainya. Ini fakta kehidupan yang sangat bertolak belakang. Kemudian juga kita lihat fakta adanya atau banyaknya kemiskinan. Kemiskinan yang luar biasa. Di mana-mana terjadi kemiskinan. Orang tidak lagi hidup sebagaimana layaknya manusia. Mulai dari dalam kandungan, kemudian dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa sampai orang tua. Hidup terus-menerus dalam kemiskinan. Mungkin kita bisa melanjutkan survei kita tentang angka kemiskinan yang terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Ini sekali lagi menunjukkan fakta kehidupan. Bahkan tidak sedikit bagaimana keluarga-keluarga Kristen mengalami kehancuran. Ada banyak percekcokan, pertengkaran, karena juga masalah-masalah kebutuhan hidup yang terasa tidak terpenuhi, atau juga mungkin kebutuhan atau keinginan-keinginan akan hal-hal yang duniawi seperti yang saya gambarkan pada bagian depan tadi tidak terpuaskan. Banyak suami atau istri yang akhirnya juga melakukan penyelewengan yang dimulai dengan tidak tercukupinya keinginan akan hal-hal materi. Ini yang saudara kita perhatikan. Kemudian juga meningkatnya angka pengangguran. Banyak orang yang mengalami ini, sehingga ini menjadi satu krisis yang tidak biasa-biasa, tapi satu krisis yang terus-menerus dari satu generasi kepada generasi lainnya. Semakin banyaknya pertambahan jumlah penduduk juga berbanding lurus dengan semakin banyaknya jumlah pengangguran, termasuk di negara-negara berkembang, khususnya di negara kita yang kita cintai, Indonesia. Bahkan juga ada
fakta kehidupan tentang penyakit. Ini yang kita perhatikan. Ya, angka kematian yang terjadi, penyakit-penyakit kronis, ya, penyakit-penyakit sebagai akibat dosa manusia, penyakit yang membawa kepada maut, bahkan kematian yang sia-sia. Ini yang kita perhatikan. Dengan demikian, saudara, kita harus bisa memilah apakah kelimpahan yang saya maksudkan tadi pada bagian awal, itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, atau sebaliknya, kemiskinan demi kemiskinan justru menunjukkan ambruknya iman orang percaya yang ada pada saat ini. Mari kita perhatikan, saudara. Kalau kita tadi melihat apa yang dimaksud dengan kelimpahan, maka coba kita perhatikan apa yang dimaksud dengan hidup dalam ayat yang saya sudah baca tadi. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Memang kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, paling tidak kita menemukan, khususnya dalam Perjanjian Baru, ada dua istilah hidup yang dipakai. Yang pertama itulah bios, atau nanti dari kata bios inilah kemudian ada turunan kata yang bisa kita artikan sebagai biologi. Artinya ini menjelaskan hidup kita secara materi, hidup kita secara fisik, hidup kita yang singkat, hidup kita yang hanya dinikmati secara kasat mata atau melalui panca indera kita. Hidup yang bersifat sementara. Ini namanya bios. Tapi ketika kita menyelidiki kata hidup yang dijelaskan di dalam ayat 10, ternyata ini sangat bertentangan dengan kata bios. Karena kata bios adalah sementara, rusak, mati, dan sebagainya. Tetapi kata zoe adalah hidup. Dan kata zoe ini jugalah kata yang pertama-tama dikenakan kepada Yesus. Zoe itu adalah kehidupan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Kita bisa membaca dalam pasal 1 ayat 4. Ketika dia mati, menyerahkan dirinya sampai mati. Dalam pasal 10 ayat 11. Tetapi zoe atau hidup yang dimiliki oleh Yesus itu tidak dapat dihancurkan. Jadi zoe yang dimaksudkan atau hidup yang dimaksudkan di sini sebenarnya bukanlah kehidupan yang bersifat jasmani, tapi lebih lagi bersifat rohani. Hidup yang tidak hanya bersifat sementara, tapi hidup yang kekal yang disediakan oleh Allah. Karena diri Yesus sendiri adalah zoe, maka ketika dia mengungkapkan firman Tuhan yang juga adalah zoe yang kekal, itu yang akan memberi hidup kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada banyak gambaran. Dikatakan Yesus adalah roti hidup, roti zoe. Dia adalah terang zoe, ya. Dia memberi air zoe, ya. Bahkan kata-katanya adalah roh dan zoe. Sehingga ketika kita menjelaskan arti hidup dan kelimpahan di sini, ternyata kita tidak boleh menginterpretasikan seperti orang yang saya katakan tadi, yang akhirnya hanya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat materi. Tapi lebih daripada itu, istilah hidup, kenapa dikatakan berkelimpahan? Karena hidup itu melampaui nilai-nilai hidup yang kita hidupi hari ini. Melampaui hidup yang hanya dapat dinikmati secara materi, secara fisik. Tapi hidup yang kekal, di mana kita mengalami sukacita yang tidak mungkin kita terima kalau kita tidak memiliki zoe
atau hidup yang kekal yang disediakan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya yang berkarya bagi kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka sangatlah jelas ketika kita mengatakan ya hidup yang berkelimpahan. Ketika Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ini bukanlah seperti interpretasi yang keliru yang saya sampaikan tadi. Karena faktanya secara jasmani, secara fisik, Yesus yang adalah Zoe itu pun tidak menunjukkan kelimpahan demi kelimpahan materi sebagaimana yang dirindukan atau digambarkan oleh banyak orang Kristen yang salah menafsirkan ayat itu. Ya, karena ketika ada banyak orang yang ingin mengikut Yesus, maka Yesus juga memberi tantangan. Ya, bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepala. Ya, ini kita lihat. Kalau burung saja punya sarang, ya, maka anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Ini mau menunjukkan satu kondisi yang tidak semestinya, ya. Tetapi ketika kita lihat bahwa istilah Zoe itu melampaui sesuatu hal yang duniawi, maka kita dapat memahami bagian firman Tuhan ini. Apakah artinya hidup, tanda kutip, ya, atau boleh saya katakan, apakah artinya bios? Kalau tadi Zoe, apakah artinya bios yang berkelimpahan? Artinya hidup yang hanya secara materi, secara fisik, yang sifatnya sementara. Jika kita akhirnya binasa, maka kita tahu sekarang nilai bios itu sementara dan binasa, tetapi nilai Zoe itu kekal selama-lamanya. Dengan demikian maka jelaslah menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa ada banyak orang yang tidak memiliki hidup? Dalam pembacaan kita khususnya pasal 10 dan kita mulai juga misalnya dari pasal 9. Maka paling tidak ada beberapa hal yang menyebabkannya. Yang pertama, ada pencuri yang mencuri dan ada pembunuh yang membunuh. Inilah sebabnya, ya, mengapa ada banyak orang percaya yang tidak memiliki Zoe. Ternyata ada pencuri seperti yang digambarkan oleh Yesus misalnya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam mencerai-beraikan domba-domba itu. Ada banyak orang Kristen yang akhirnya tidak memahami, tidak mengalami apa hidup yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dan oleh Yesus sendiri. Karena ada banyak, ya, khususnya hamba-hamba Tuhan yang ternyata seperti yang digambarkan oleh Yesus menjadi pencuri dan pembunuh yang membunuh. Kalau saudara perhatikan ayat 10 yang saya baca tadi bagian A. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan pembunuh, ya, dan membunuh dan membinasakan. Itu yang pertama. Kemudian mari kita perhatikan lagi. Ya. Mengapa tidak memiliki hidup? Ya, ini yang tadi kita lihat. Ada pencuri yang mencuri dan ada pembunuh yang membunuh. Oke. Kemudian kita lihat siapa pencuri dan pembunuh di sini. Ya. Saudara-saudara, ketika kita melihat konteks pasal 9, ya, kalau kita memperhatikan bagian-bagian itu, ya, ternyata itu Tuhan Yesus secara langsung menunjuk kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Justru orang ini yang tidak percaya, bahkan bukan hanya tidak percaya, bahkan menghujat Yesus.
Ketika Yesus melayani, menyembuhkan orang buta dari sejak lahirnya, ya, mereka bukan justru percaya kepada Yesus, tapi justru menghujat, bahkan memfitnah Yesus dengan berkata bahwa sesungguhnya Yesus, ya, menyembuhkan, melepaskan orang yang buta itu dengan kuasa penghulu Beelzebul. Saudara perhatikan, siapa pencuri dan pembunuh? Kalau kita coba relevansikan dengan hidup kita hari ini, siapa kira-kira pencuri dan pembunuh? Kalau dalam konteks ini, minta maaf, justru orang-orang yang seharusnya mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka lah yang disebut sebagai pencuri dan pembunuh, yang tidak percaya dan menentang Yesus. Ya, mungkin saudara berkata, apakah itu, ya, sama dengan hamba-hamba Tuhan hari ini? Silakan saudara tafsirkan sendiri. Kemudian mari kita lihat, saudara, ya, ini lebih tegas lagi kalau kita memperhatikan ayat 12 yang saya baca tadi. Kemudian bandingkan Yeskiel 34. Ya, siapa pencuri dan pembunuh itu? Mereka adalah gembala-gembala yang jahat. Kalau kita membaca Yeskiel 34, mereka tidak menggembalakan domba-domba, tapi justru menggembalakan dirinya sendiri. Mereka hanya memotong bulu domba untuk dijadikan mantel. Mereka hanya memotong daging untuk dijadikan makanan. Mereka hanya memeras susu untuk dijadikan minuman. Tetapi domba-domba itu sendiri mereka tidak gembalakan. Saudara, ini yang kita perhatikan. Dalam konteks ini, Yesus tidak bicara di luar kekristenan. Dalam konteks ini, Yesus tidak bicara di luar gereja. Dalam konteks ini, Yesus tidak bicara kepada kaum awam, tapi justru kepada pemimpin-pemimpin, kepada pelayan-pelayan Tuhan yang jahat. Ini yang kita perhatikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa pencuri dan pembunuh itu? Tentu, ya, dalam pembacaan kita, Yohanes 8 ayat yang ke-44, di sana dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Ketika saya katakan tadi, siapa, maka klimaksnya, sesungguhnya sumber kebinasaan, sumber dusta itu berasal dari bapa segala dusta. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Ya, tentu saya sudah menjelaskan interpretasi yang salah. Nah, hari ini kita coba lihat bagaimana supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita buka Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37. Di sana dikatakan, ya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kalau saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini, kelihatannya sangat sederhana. Mengapa saya katakan? Karena Yohanes memiliki banyak sinonim kata yang ingin menjelaskan bagaimana seseorang dapat memiliki hidup yang kekal. Saudara bisa perhatikan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya, ada istilah haus, datang, minum. Yang sesungguhnya ini ingin menunjukkan orang seperti inilah yang akan memperoleh hidup karena merekalah yang percaya kepada Yesus.
Dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Yang dimaksudkan tentu bukan anak jasmani dalam konteks ini, tapi yang dimaksudkan adalah Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, barang siapa yang percaya kepada Yesus, ialah yang memiliki hidup. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, dia tidak memiliki hidup, alias binasa. Maka dengan demikian saudara, biarlah kiranya renungan firman Tuhan hari Minggu ini boleh menjadi berkat, supaya sungguh-sungguh setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat mengalami hidup, dan hidup itu di dalam kelimpahan, karena melampaui materi, melampaui harta benda yang saudara miliki, melampaui kesenangan duniawi yang saudara miliki, melampaui dunia ini, tapi hidup sampai dalam kekekalan, di dalam sukacita Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.